Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah sehat berarti ya. Ya, untuk pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang HIV AIDS ya. Tapi sebelum ke materi kita berdoa dulu ya. Silahkan KM. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Kita absen dulu. Jikri, Ali, Anissa, sakit. Asma, Elsa, Pina, Esa, woi tarik. Paiha, Febrian, Fikri sakit. Kunaon? Ngusam kamari. Kais, Hurul, Lutfi, Jaki, Muhammad Dapa, Muhammad Nur, Muhammad Apriya, Muti, Nabil, Nazmi, Najwa, Neneng, Nurul, Rani, Resti, Salma, Sandi, Sipa, Siti, Omi, Sri, Putri, Tin, Wina, Yowan, Jahra. Ya. Oke, kita lanjut ke materi ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan videonya tentang HIV AIDS. Awas ya. Nanti gambar-gambarnya banyak yang menjijikan ya. Tapi kalian pikirannya harus positif karena ini untuk pengetahuan kalian ya. Karena gini, usia remaja itu rentan ya terhadap penyakit HIV AIDS itu ya. Turunan atau gimana penyakit HIV? Hah? Penyakit turunan atau apa? Hah? Penyakit turunan bukan? Apa penyebabnya? Hah? Penyebabnya apa? HIV. P-nya apa tuh? Hah? Virus ya. Jadi penyebabnya itu adalah virus ya. Ya, silakan disimak ya. Nanti setelah penayangan ini per kelompok ya. Bentar, saya nyambung yang Bluetooth. Bluetooth mode. Ya, kita lihat.
ya. Ada bekasnya. Tapi kalau laki-laki mah tidak ada buktinya. Jadi kalian itu harus bisa jaga diri kalian. Tong benang ka Allah ku lalaki, ya. Sampai Allah ayo lagi dia ulah, ya. Jadi kalian harus kuat iman. Ya. Kita lanjut. Disconnected. Pada tahun 2020, UNX mencatat 37 juta lebih manusia terinfeksi HIV. Jumlah ini sama dengan 3,5 kali populasi DKI Jakarta. Terlebih lagi, 10,2 juta penderita di dalamnya sudah menjalani pengobatan medis. Apa sebenarnya HIV/AIDS itu? HIV adalah jenis virus yang menginfeksi sel darah putih, di mana sel darah putih merupakan divisi terpenting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Seiring berjalannya waktu, sistem kekebalan tubuh manusia yang diserang mengalami penurunan atau imunodefisiensi. Hal ini meningkatkan resiko terjadinya infeksi, yang seharusnya bisa diatasi oleh sistem kekebalan tubuh manusia yang sehat. HIV ditularkan melalui cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, cairan dari organ seksual, ASI, serta HIV juga dapat ditularkan dari seorang ibu ke anaknya selama kehamilan dan persalinan. Dan fakta menariknya bahwa berjabat tangan, makan bersama, serta batu bersih, gigitan serangga tidak dapat menularkan virus ini. Pada fase pertama, infeksi HIV ditandai dengan gejala demam, keringat malam, dan sariawan. Dilanjut dengan fase kedua di mana virus berkembang biak secara perlahan tanpa gejala sama sekali. Dan pada fase ketiga, infeksi HIV menyebabkan sistem kekebalan tubuh sangat lemah, sehingga orang yang terinfeksi sangat mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS yang ditandai dengan berat badan turun drastis, infeksi seksual, infeksi jamur, serta gejala infeksi primer lainnya. Gejala itu meliputi diare kronis, TBC paru, dan demam terus-menerus atau hilang timbul tanpa sebab yang jelas. Jika tidak ada tindakan medis, 5-10 tahun sejak kedatangan virus HIV ke dalam tubuh manusia, maka kumpulan infeksi HIV akan menjadi AIDS. Lalu, bagaimana cara pengobatan pasien HIV? Penegakan diagnosis infeksi HIV dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan HIV atau biasa disebut dengan tes VCT.
Tes ini dapat dilakukan saat antibodi HIV sudah terbentuk, yaitu minimal 2-4 minggu setelah berhubungan seks beresiko HIV atau kontak dengan cara penularan HIV lainnya. Namun, hingga saat ini belum ditemukan obat, antibiotik maupun vaksin yang dapat membasmi virus HIV. Meskipun demikian, ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus ini. Obat ini memiliki nama antiretroviral atau ARV. ARV tidak dapat menyembuhkan penderita HIV. ARV hanya mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi serta menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak ada obat ini, harapan hidup orang yang terinfeksi HIV dapat menjadi sama seperti orang normal. Jika mereka terdiagnosis tepat waktu dan kontrol penyakit ke fasilitas pelayanan kesehatan secara teratur, dan kabar baiknya ARV diberikan oleh pemerintah tanpa biaya, dengan kata lain gratis. Salah satu tokoh contoh pejuang HIV adalah Magic Johnson, pemain basket dari Amerika Serikat terdiagnosis HIV pada tahun 1991. Hal ini membuatnya harus pensiun dari tim Lakers. Namun, itu semua tidak memudarkan semangat hidupnya. Setelah puluhan tahun berlalu, sampai sekarang dia terus giat menjadi aktivis HIV. Dan apakah kalian tahu? Dia sama sekali tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengkonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk memiliki anak yang terinfeksi HIV juga. Hal ini dapat dicegah dengan pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani proses persalinan secara bedah keisaria, sehingga kontak dengan darah ibu minim. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan ARV untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi tertular HIV dari orang tuanya sangatlah kecil. HIV memang menakutkan, tapi ketakutan tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Untuk itulah tugas kita memberikan dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan HIV/AIDS. Dengan menghapus stigma negatif HIV/AIDS di masyarakat, sehingga penderita HIV berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. secara bergantian dan air susu ibu kepada anaknya. Kita lanjut lagi, silahkan. Sekarang dibagi kelompoknya sesuai kelompok yang kemarin, 3. Sok, silahkan. Jadi 3 kelompok. Mejanya didekatkan. Ya, oke. Ya, sebelum kalian nanti melanjutkan, ya. Jadi Bapak pengen menjelaskan dulu, ya. Tapi tadi udah kan? Sekarang biar lebih jelas lagi. Jadi untuk pengertian HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, ya. Adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit, ya. Jadi dengan adanya virus tersebut, ya, kemampuan tubuh untuk melawan penyakit itu lemah, ya. Jadi maka akan timbul berbagai macam penyakit di dalam tubuh, ya.
Kalau yang sekarang itu HIV ya, bukan mirip ya, hampir sama dengan penyakit apa? Ada yang tahu? Yang menyerang imun? Lupus. Ya. Hampir sama ya, lupus ya, menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Terus obat atau metode penanganan HIV juga sampai sekarang itu belum ditemukan obatnya ya. Tapi dengan menjalani pengobatan tertentu, pengidap HIV bisa memperlambat perkembangan penyakit ini sehingga pengidap HIV bisa menjalani hidup dengan normal ya. Jadi virus ini bekerja secara agresif terhadap sistem imun tubuh. Padahal kekuatan dan ketahanan tubuh sangat bergantung pada sistem imun tubuh ya. Ya, silakan kalian boleh searching atau apa aja, tuliskan nanti apa yang belum dipahaminya, terus tanyakan ya. Dan yang lain, kelompok lain itu juga sama ya, boleh nanti menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain ya. Sok silahkan searching ya. Sok silahkan. Diskusikan dulu dengan kelompoknya. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan ya. Siap? Sampai kalian diskusi, ini juga perhatikan ya. Perilaku berisiko seperti seks bebas tanpa pengaman, menggunakan pisau cukur bekas, jarum suntik bekas, jarum satu, jarum kinjik, dan jarum-jarum bekas lainnya secara bergantian. Tahukah kamu, remaja adalah salah satu populasi berisiko terkena HIV/AIDS? Jadi, apakah kamu remaja? Kalau iya, kamu wajib nonton video yang satu ini. Pertama, ayo kita jawab dulu pertanyaan, kenapa remaja termasuk ke dalam salah satu populasi berisiko HIV/AIDS? Itu semua karena sifat dan perilaku bawaan dari remaja yang ingin tahu terhadap segala hal yang menarik bagi mereka. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus HIV banyak ditemukan pada usia 20-24 tahun. Menurut hasil survei yang dilakukan BKKBN Republik Indonesia, sebanyak 63% remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Tunggu. Emang apa sih hubungan seks di luar nikah dengan HIV? Nama HIV/AIDS mungkin bukan nama yang asing lagi di telinga kita. Virus yang dapat menyebar melalui kontak dengan 3 cairan tubuh yaitu darah, cairan seksual, dan air susu ibu ini mampu melemahkan imunitas tubuh kita dengan cara menyerang sel darah putih bernama CD4. Ibaratkan saklar, CD4 ini berfungsi untuk menghidup atau mematikan imunitas ketika ada bakteri yang masuk ke dalam tubuh. CD4 inilah yang menjadi sasaran utama virus HIV atau yang kepanjangannya Human Immunodeficiency Virus. Saat pertama kali virus HIV menyerang, tubuh akan membuat antibodi untuk melawan virus tersebut sehingga muncul tanda dan gejala ringan seperti demam, batuk, dan keringat malam yang mirip dengan gejala flu.
Fase ini adalah fase pertama perjalanan HIV menjadi AIDS dan berlangsung selama 2 hingga 6 bulan. Di tahap selanjutnya, virus tetap berkembang di dalam tubuh penderita tanpa memberikan gejala sama sekali selama 5-15 tahun. Fase ini disebut dengan fase asimptomatik atau fase tanpa gejala. Ketika imun tubuh terus dilemahkan, muncul beberapa infeksi oportunistik yang sulit disembuhkan seperti pembengkakan kelenjar limfa, sariawan, demam, dan batuk berbulan-bulan. Akhirnya, ketika imun tubuh sudah benar-benar lemah, infeksi oportunistik semakin menumpuk karena tidak ada perlawanan sama sekali dari tubuh terhadap bakteri yang menyerang. Fase terakhir inilah yang dinamakan dengan AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wah, kamu pasti nggak mau kan tubuh kamu terserang virus HIV? Jadi, kamu harus pintar menjaga tubuh kamu dari virus ini dengan cara menghindari cara penyebaran virus tersebut. Karena dapat menyebar melalui 3 cairan tubuh, yaitu cairan seksual, darah, dan juga air susu ibu, maka media yang dapat menyebarkan virus ini adalah seks bebas, penggunaan jarum bekas secara bergantian, dan air susu ibu kepada anaknya. Perilaku berisiko seperti seks bebas tanpa pengaman, menggunakan pisau cukur bekas, jarum suntik bekas, jarum tato, jarum tindik, dan jarum-jarum bekas lainnya secara bergantian sangat berpotensi menyebarkan virus HIV. Oleh karena itu, kamu harus menghindari segala perilaku berisiko tersebut. Hindarilah seks berganti-ganti pasangan, gunakan pengaman saat berhubungan seksual, lakukan prinsip monogami atau setia kepada satu pasangan, jangan menggunakan jarum suntik dan pisau cukur bekas. Makanlah makanan yang bergizi seimbang dan berolahraga secara teratur untuk meningkatkan imunitas tubuh. Apakah video ini menambah wawasan kamu? Jangan lupa kasih pendapat kamu di kolom komentar. Ya, silakan ya, barusan sebagian contoh dari cara menghindari bahaya HIV AIDS. Sok silakan searching. Nah, nih. Nah, seperti yang tadi itu ya. Sudah dijelaskan. Ini pengertiannya. Nah, ini cara penularan ya. Jadi untuk gejalanya tidak ada gejala terinfeksi pertama kali ya. Jadi tidak ketahuan pas terinfeksinya, pas pertamanya ya. Terus gejala awal seperti flu, demam, kehilangan nafsu makan, berat badan menurun ya. Pembengkakan saluran getah bening. Ya, terus virus akan domain selama beberapa tahun. Virus melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi oportunistik ya. Terus perkembangan penyakit sangat bervariasi setiap orang. Kondisi ini dapat berlangsung beberapa bulan sampai lebih dari 10 tahun ya.
Selama periode ini virus berkembang baik secara aktif, menginfeksi, membunuh sel-sel sistem kekebalan tubuh, ya. Nah, ini udah tadi. Nah, ini contoh gambarnya, ya. Tanda kecilnya ya minor, batuk kering tidak sembuh, kulit gatal. Aya tuh gatal? Nah, munisiun disebut ya. Herpes, ya, herpes itu gatal seperti bintik-bintik tapi merah, ya. Terus ruam pada mulut, lidah, tenggorokan, ini sariawan, ya. Pembengkakan kelenjar, leher, ketiak, selangkangan dengan atau tanpa infeksi aktif, ya. Nah, tahap-tahapnya. Terus tahap 3-nya ini 4, ya, lihat badannya sampai kering, kerontang, ya. Nah, jadi HIV/AIDS tidak menular melalui bersentuhan, berpelukan, ciuman, ya, saring alat makan dan minum, gigitan nyamuk, keringat, air mata, air kencing, ludah, berenang bersama, memakai WC umum, ya. Nah, untuk pengobatannya, jadi pengobatan belum ada pengobatan. Antiretroviral terapi untuk memblok perkembangan virus, pengobatan infeksi oportunistik, ya. Terus konsekuensi yang mungkin hampir semua penderita penyakit AIDS itu meninggal dunia, ya. Terus pada bayi dengan ibu HIV kemungkinan besar tertular 20-30%, ya. Jadi si ibu pengidap penyakit AIDS itu dapat menularkan ke anaknya karena dari apanya? Betul, dari air susu ibunya, ya. Terus pencegahannya tidak melakukan hubungan seksual dengan penderita HIV, ya. Makanya ya kalian usahakan jangan sampai, ya, siapa tahu temannya dekatnya itu atau pacarnya itu punya penyakit HIV/AIDS, ya, karena tidak dapat dideteksi secara kasat mata, ya. Terus ya penggunaan titik-titik melalui risiko penularan, ya. Pemeriksaan pada donor darah, jika membutuhkan transfusi darah, mintalah kepastian bahwa darah yang akan diterima bebas HIV. Gunakan alat suntik sekali pakai, ya. Hindari mabuk-mabukan dan narkotik yang membuat Anda lupa diri, ya. Itu aja sementara. Gimana diskusinya? Siap? Siap. Oke. Sok diskusi sekarang kita mulai. Ya, tapi sebelum diskusi, ya, supaya kalian diskusinya tambah semangat, ya, per kelompok, ya. Gini, kita ice breaking dulu per kelompok, ya. Hafalan Pancasila, ya. Tapi tiap orang itu cuma menyebutkan satu kata, ya. Misalkan ini, ya, siapa nih? Nah, ini Pancasila. Terus yang selanjutnya satu, terus ketuhanan, yang Maha Esa, ya. Paham? Nah, silakan di depan sini. Mau kelompok mana dulu? Ya. Kelompok hijau mana? Oh, tuh.
Berdiri di tempat aja, sini, geser. Siap? Nah, tidak. Lain. Oh, Pancasila, ayo. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan Beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan. dan Ya. Dalam musyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan. Oke lah. Ya, udah. Ya, kelompok 3 berdiri. Ayo maju waktu itu, geser. Nah. Siap. Konsentrasi. Ya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil Dua kata. yang adil Satu kata. Yang adil dan beradab. 3. Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, bagus. Tepuk tangan. Nah. Oke, ya. Untuk ice breaking, ya. Mau lagi? Hah? Siap, sekali lagi biar tambah konsentrasi. Ya. Gini, harus kalian nanti kalau Bapak misalkan sebut hidung, kalian apa? Ya, makna kan lain. Ya, anggota tubuh yang lain. Ya, misalkan hidung, kalian ke telinga, ya, ke mulut, ya, ke rambut atau kepala, ya. Siap, lihat sini, lihat ke Bapak, orang hipnotis, ya, konsentrasi, siap, tangan di samping. Siap? Kudu beda ti Bapak. Mulut.
Iya sip. Oh, si Adi nah kan dia. Oh, adinya. Siap. Tahan ya. Kuasnya tong dirobah deui. Kumaha? Refleks atuh langsung tong telat siap. Muka. Melat. Siap. Ayo naon? Oh. Siap. Mata. Siap. Kali lagi. Tangan. Oh, iya belit. Ya, udah ya. Oke, silakan diskusi. Kalau ada yang bertanyakan, silakan ditanyakan. Oke. Sok. Silakan. Mau tanyakan, halo? Kelompok 1. Kelompok 1 ada? Iya, sok ada yang tanyakan. Sok. Berdiri atau berdiri? Berdiri. Siap, sok silakan. Apa yang akan terjadi jika sel silikon menghilang dari tubuh manusia? Apa? Apa yang akan terjadi jika sel silikon menghilang dari tubuh manusia? Sok silakan. Kelompok 2 ada yang jawab? 3. Yuk. Ayo. Sok silakan. Menjawab, kiranya sel CD4 akan melemahkan fungsi sistem imun tubuh manusia dengan cara drastis. Ya, itu ya. Jadi apa barusan? Menghilangkan. Hilangnya sel CD4 akan melemahkan fungsi sistem imun tubuh manusia secara drastis. Iya. Sok, ada lagi? Ayo. Mana sok lelaki? Jelaskan apa saja yang dimaksud HIV dan AIDS. Sok. Jelaskan apa yang dimaksud dengan HIV dan AIDS. Ayo. Perbedaannya atau jelaskan. Sama tidak HIV dengan AIDS? Gitu ya maksudnya. Sok silakan kelompok 2. Ayo. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 1. Sok. Izin menjawab, HIV atau Human Immunodeficiency virus merupakan virus yang menginfeksi dan menghancurkan sel darah putih manusia sehingga menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS merupakan bentuk lanjut dari infeksi. AIDS sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan gejala dan infeksi yang disebabkan oleh virus HIV. ya, gini ya. Jadi untuk HIV ya, virus yang menyerang sistem kekebalan
tubuh. Yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit ya. Sedangkan untuk AIDS ya, suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ya. Penyakit ini merupakan bukan penyakit keturunan atau diwarisi ya. Yuk, ada lagi? Cok. Sebutkan jenis obat untuk pencegahan HIV serta sebutkan apa saja varian dari jenis obat tersebut. Nah, sok. Ada nggak jenis obat? Izin menjawab. Ya. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk penyembuhan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral. Retroviral. Jenis obat ARV memiliki berbagai varian, antara lain entraviral. Lah ya, gitu itu aja, gitu obatnya. Ya. Ya, jadi untuk obat AIDS itu belum ada ya. Tapi untuk memperlambat ya atau menahan virus semakin berkembang itu ada obat apa? Retroviral ya. Jadi belum ada obat satupun ya di dunia ini yang mengobati penyakit AIDS ya. Nah, ada lagi? Silakan. Ayo. So. Sebutkan infeksi atau komplikasi HIV dan AIDS yang bisa terjadi. Cing tarik atuh. Sebutkan infeksi atau komplikasi HIV dan AIDS yang bisa terjadi. Sok. Sok, ada yang bisa menjawab? Silakan. Ayo. Sok atuh. Jawabannya, infeksi atau komplikasi HIV atau AIDS yang bisa terjadi yaitu dari HIV, terus candidiasis, tuberkulosis, cytomegalovirus, Meningitis. meningitis, cryptococcus, toxoplasmosis. Iya. Ya. Tadi itu apa? Pertanyaannya tanda penyakit infeksinya. Ya. Terus ada lagi yang tanyakan? Silakan. Yuk. Sok. Bagaimana cara kerja obat jenis retroviral atau ARV? Yang bisa jawab? Bagaimana cara kerja? Cara kerja obat Ya, gini langsung jawab ya. Tadi kan udah dijawab sama siapa ini? Neneng. Ya. Cara kerjanya itu yaitu menghambat. Hah? Sok, Neng. Apa, Neng? Tadi? ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menandakan diri dan mencegah virus HIV menginfeksi. Ya. Cinta tadi tuh. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan oleh virus HIV untuk menggagalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Iya, jadi inti nama menghambat si virus HIV ya. Mau ada lagi?
Oke lah, hiji. Betul lah tuh. Berapa banyak kasus HIV dan AIDS di Indonesia? Sok. Ada yang bisa jawab? Cung. Izin menjawab. Silakan. Kementerian Kesehatan Kemenkes baru saja mengeluarkan data terbaru orang dengan HIV di Indonesia. Hingga Juni 2022, total pengidap HIV yang tersebar di seluruh provinsi mencapai 519 juta 158 orang. di daerah mana? Di seluruh provinsi, ya. Kebanyakan di provinsi mana? Papua, ya. Sok, kali. Hah? Terjadi. Nah, sok silakan. Ada lagi? Ayo. Diagnosis HIV ditegakkan dengan pemeriksaan laboratorium. Apa saja jenis pemeriksaan laboratorium HIV tersebut? Sok. Nah, yang bisa jawab? Ayo. Izin menjawab. Sok. Jenis pemeriksaan laboratorium HIV dapat berupa tes serologi yang terdiri dari tes cepat atau rapid test atau tes enzim imunisasi. Yang kedua, tes virologis yang terdiri dari HIV DNA kualitatif. Tes digunakan untuk mendiagnosis keberadaan virus pada bayi berumur kurang dari 18 bulan. Terus? HIV RNA kuantitatif. Tes ini digunakan untuk memeriksa jumlah virus dalam darah. Kemana? Ya, silakan. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Ya, ini tambahan sedikit ya. Ini ada mitos seputar HIV/AIDS ya. Jadi HIV atau AIDS merupakan penyakit kutukan Tuhan ya. Padahal mah bukan kutukan, tapi bisa disebut dengan ajab ilahi ya. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan hubungan di luar nikah ya. Ya, tidak benar karena semua orang bisa tertular, baik remaja, dewasa, anak-anak maupun bayi ya. Terus HIV/AIDS merupakan penyakit orang barat atau turis ya. Tidak benar karena penyebaran HIV tidak berdasarkan pada ras ya. Terus HIV hanya menular lewat hubungan seks ya, tidak benar ya. Penularan bisa melalui semua aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran cairan tubuh ya. Terus yang selanjutnya HIV/AIDS penyakit kaum homoseksual ya. Ya, tidak benar ya. Semua golongan itu dapat menularkan HIV/AIDS ya. Tapi ini juga untuk homoseksual atau LGBT ya. Itu sama ya. Sangat rentan sekali ya. Para laur ya, zaman ayeuna mah ya, zaman sekarang banyak ya yang suka sesama jenis ya. Sahanui. Apa sih kata LGBT? Laki-laki ganteng berkumis tipis. Salah kumisan. Oh, kayak kumisan ya. Itu kumisan tutup. Ya, bukan ya.
Jadi LGBT itu apa? Penyuka sesama jenis ya, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki ya. Terus HIV/AIDS banyak diderita oleh pekerja seks ya, tidak benar karena setiap orang berisiko untuk tertular, tapi kebanyakan itu ya, kebanyakan yang tertular HIV/AIDS itu adalah yang pekerja seks ya, atau PSK ya, karena sering bergonta-ganti pasangan ya, tapi pasangan itu tidak diketahui membawa atau mempunyai penyakit HIV/AIDS ya. Terus dapat menular melalui kontak sosial sehari-hari, tidak benar ya. Tidak dapat menular tanpa ada pertukaran cairan tubuh ya. Jadi kalau misalkan di lingkungan sekitar kalian ada yang mengidap penyakit AIDS, itu kalian jangan sampai orang tersebut dikucilkan ya, tetapi kalian harus tetap memberi semangat kepada orang tersebut ya, supaya imunnya lebih meningkat lagi ya, paham ya. Nah, ya ini ada sedikit gambaran ya tentang dan demam terus-menerus atau hilang timbul tanpa sebab gejala. Yang tadi ya, jika tidak ada tindakan medis 5 sampai 10 tahun sejak ini sama, ini jenis penyakitnya nih. Nah, maka kumpulan infeksi HIV akan menurun. tuh ya, contoh-contohnya gejala tuh. Gimana cara pengobatan pasien HIV? Lagi-lagi Penegakan diagnosis infeksi HIV dapat dilakukan kumpulan infeksi HIV. Enak tuh. nah tuh ya, tadi apa, herpes, sariawan ya, terus bintik-bintik ya. Jadi hati-hati yang punya penyakit ini ya, tapi mudah-mudahan kalian semuanya sehat ya. Nah ya, kulit mulai mengelupas ya. Ini sebagai pengetahuan aja ya. Ya gitu ya. Ya, gimana tugasnya, udah beres? Sudah. Ya, sok silahkan dikumpulkan sini. Siap. Ya, tugas sudah selesai ya. Jadi untuk pertemuan hari ini ya, kita cukupkan sekian, tapi kita sebelum penutupan ya, kita mengulas dulu sedikit materi yang tadi dibahas ya. Yang pertama, pengertian HIV. Ada yang masih ingat? Sok cung, sok cut ya. Lanjut, siapa mengulas sedikit pengertian HIV, HIV-nya aja ya, cung, neng ya. HIV atau defisiensi virus merupakan virus yang menginfeksi dan menghancurkan sel darah tubuh manusia sehingga menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Iya. Jadi virus yang menyerang sistem kesehatan tubuh
Yang selanjutnya melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Terus AIDS. Hah, Cung? Ada kan tadi? Sok, silakan. AIDS merupakan bentuk lanjut dari infeksi HIV. AIDS sendiri adalah penyakit yang ditandai dengan gejala dan infeksi yang disebabkan oleh virus HIV. Jadi AIDS itu adalah suatu penyakit yang penyebabnya itu adalah dari HIV, ya. Ya, sok silakan cara penularannya, Cung. Ya, silakan. Melalui darah dan kebagian mengandung persalinan atau menyusui melalui hubungan seks. Udah. Jadi apa? Transfusi darah, hubungan seksual sama air susu ibu, ya. Ada? No, siap. Ya, sekarang barusan kan apa? Cara penularannya. Sekarang gejalanya. Silakan. Sok sebutkan. Mana? Sok. Sok siap. Bintik-bintik putih karena jamur di mulut, kadang sampai tenggorokan, demam yang hilang timbul dalam 2 atau 3 bulan berturut-turut, mencret yang hilang timbul dalam 2 atau 3 bulan berturut-turut, berat badan menurun, terkadang timbul berjalan-jalan, kelenjar leher, timbul ruam-ruam di kulit jadi kelihatan jauh. Iya, ya. Jadi gejalanya itu yang pertama, ya. Jadi pas pertama kali terinfeksi itu tidak ada gejala apa-apa, ya. Terus yang keduanya, tadi ya, seperti gejala yang keduanya demam, terus kehilangan nafsu makan, berat badan menurun, ya, lemah dan pembengkakan saluran getah bening, ya. Virus akan domain selama beberapa tahun. Terus virus melemahkan sistem kekebalan tubuh sehingga menimbulkan infeksi, ya. Terus yang selanjutnya, ya. Jadi untuk nanti gejala, ya, yang tadi dibahas gejala itu setelah terinfeksi HIV biasanya tidak ada gejala dalam waktu 5 sampai 10 tahun, ya. Jadi AIDS mulai berkembang dan menunjukkan gejala seperti kehilangan tadi, ya, berat badan, diare, batuk terus menerus, dan bila terinfeksi HIV segera lakukan tes darah, ya. Terus untuk tanda minornya, batuk kering, ya, tidak sembuh-sembuh, kulit gatal, herpes, ruam pada mulut dan tenggorokan, terus pembengkakan kelenjar leher, ketiak, dan selangkangan. Ya, yang selanjutnya untuk HIV/AIDS tidak menular melalui satu apa? Masih ingat? Bersentuhan, terus berpelukan, ciuman, berhubungan naon, berhubungan badan mah tetap sama, ya, ya, kecuali kalau pakai pelindung, ya. Terus sharing alat makan dan minum itu tidak apa-apa. Gigitan nyamuk, keringat, air mata, air kencing, ludah itu tidak apa-apa, ya. Terus berenang bersama, ya, kecuali hapur, bahaya hapur berenang bersama, ya. Terus memakai WC umum, ya. Jadi untuk deteksi dininya hanya dengan tes HIV, PCT, dan PITC, ya. Terus tanda minornya udah, penularan udah semuanya berarti, ya. Udah dibahas semuanya. Ada yang tanyakan lagi nggak? Cukup. Yakin? Ya.
Yang terakhir ya, tadi mengingatkan kembali mitos-mitosnya ya. Mitos HIV/AIDS ya. Jadi merupakan penyakit kutukan Tuhan, itu tidak benar ya. Karena semua bisa tertular. Terus penyakit orang barat atau turis ya, itu hoax. Terus menular lewat hubungan seks, hoax. Terus penyakit kaum homoseksual juga sama ya. Terus banyak diderita oleh pekerja seks, dapat menular melalui kontak sosial sehari-hari, itu tidak benar ya. Paham? Ada yang tanyakan lagi? Cukup? Oke, kalau cukup mari kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin ya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin. KM. Sebelum memasuki kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati kita. Ya, beri salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut ke pelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih.